Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan PT Indomarko Prismatama. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Zulfikor Raffi Rahman dengan NIM B100190176, Haifa Salsabila NIM B100190343, dan yang terakhir Mauriska Aurelia Safitri dengan NIM B100190464. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan deskripsi PT Indomarko Prismatama. PT Indomarko Prismatama atau Indomaret merupakan salah satu anak perusahaan Salim Group yang didirikan pada tahun 1988. Pada mulanya, Indomaret membentuk konsep penyelenggaraan gerai yang berlokasi di dekat hunian konsumen, menyediakan berbagai kebutuhan pokok maupun kebutuhan sehari-hari, melayani masyarakat umum yang bersifat majemuk, serta memiliki luas toko sekitar 200 meter kuadrat. Seiring dengan perjalanan waktu dan kebutuhan pasar, Indomaret terus menambah gerai di berbagai kawasan perumahan, perkantoran, niaga, wisata, dan apartemen. Dalam hal ini terjadilah proses pembelajaran untuk pengoperasian suatu jaringan retail yang berskala besar, lengkap dengan berbagai pengalaman yang kompleks dan bervariasi. Setelah menguasai pengetahuan dan keterampilan pengoperasian jaringan retail dalam skala besar, manajemen berkomitmen untuk menjadikan Indomaret sebagai sebuah aset nasional. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa seluruh pemikiran dan pengoperasian perusahaan ditangani sepenuhnya oleh putra-putri Indonesia. Sebagai aset nasional, Indomaret ingin berbagi kepada masyarakat Indonesia melalui bisnis waralaba dan juga mampu bersaing dalam persaingan global. Selanjutnya, konsep bisnis waralaba Indomaret adalah yang pertama dan merupakan pelopor di bidang minimarket di Indonesia. Sambutan masyarakat ternyata sangat positif, terbukti dengan peningkatan jumlah waralaba Indomaret dari waktu ke waktu. PT Indomarko Prismatama mulai memperkenalkan sistem kemitraan kepemilikan dan pengelolaan gerai dengan cara waralaba dan mengembangkan bisnis gerai waralaba pertama di Indonesia. Pada Mei tahun 2003, sistem waralaba Indomaret telah terbukti keberhasilannya dengan diperolehnya penghargaan dari Presiden Republik Indonesia saat itu, yaitu Presiden Megawati Soekarnoputri, sebagai perusahaan waralaba nasional 2003. Pada bulan Desember 2010, jumlah minimarket Indomaret mencapai 4.955 gerai. Dari total itu, 3.058 gerai adalah milik sendiri dan sisanya yaitu 1.897 gerai waralaba milik masyarakat yang tersebar di kota-kota di Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, dan Lampung. Di DKI Jakarta terdapat sekitar 488 gerai. Indomaret mudah ditemukan di daerah perumahan, gedung perkantoran, dan fasilitas umum karena penempatan lokasi gerai didasarkan pada moto mudah dan hemat. Lebih dari 3.500 jenis produk makanan dan non-makanan tersedia dengan harga bersaing, memenuhi hampir semua kebutuhan konsumen sehari-hari. Didukung oleh 13 pusat distribusi yang menggunakan teknologi mutakhir. Indomaret merupakan salah satu aset bisnis yang sangat menjanjikan. Indomaret sebagai aset nasional ingin berbagi kepada masyarakat Indonesia melalui bisnis waralaba dan juga mampu bersaing dalam persaingan global. Oleh karena itu, visi perusahaan kemudian berkembang menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan global. Dan misinya menyediakan berbagai kebutuhan pokok maupun kebutuhan sehari-hari dan melayani masyarakat umum yang bersifat majemuk. Selanjutnya, terdapat beberapa faktor eksternal mikro, yaitu yang pertama supplier. Sebagian besar supplier menggunakan jasa ekspedisi dalam pengiriman produk, sehingga sering mengalami keterlambatan penerimaan barang. Yang kedua, pemerintah. Surat izin yang belum terbit menyebabkan pembukaan gerai baru terhambat. Selanjutnya, pesaing. Beberapa perusahaan luar negeri yang serupa mulai masuk ke Indonesia. Selanjutnya, pelanggan. Ada beberapa permintaan pelanggan yang belum bisa terpenuhi. Yang terakhir, mass media.
Beberapa media memberitakan kecurangan dari kasir Indomaret dan ada beberapa komplain dari konsumen atas produk yang dibeli, sehingga menyebabkan brand image menurun. Selanjutnya terdapat analisis eksternal makro. Beberapa di antaranya yaitu teknologi. Pada era modern seperti saat ini, masyarakat lebih suka bertransaksi secara online. Yang kedua, ekonomi. Pendapatan per kapita rata-rata meningkat. Yang selanjutnya, ketiga, kompetitor. Kompetitor yang berstatus TBK tidak leluasa dalam menjalankan taktiknya. Dan yang keempat, social environment. Indomaret memiliki brand image yang bagus di masyarakat. Analisis eksternal makro berikutnya yaitu ada socio-cultural force, yaitu masyarakat memiliki kecenderungan berbelanja di tempat yang produknya lengkap. Selanjutnya ada stakeholder, membantu perusahaan dalam pendanaan dan membuat kebijakan atau aturan untuk mengembangkan perusahaan. Selanjutnya ada asosiasi dagang. Dengan adanya persatuan perusahaan perdagangan, maka akan lebih mudah dalam memajukan kepentingan bersama. Yang terakhir ada political legal force, yaitu memiliki izin resmi dari pemerintah untuk melakukan transaksi jual beli kepada toko tanpa adanya larangan. Yang selanjutnya terdapat analisis internal. Di analisis internal ini terdiri dari beberapa, yaitu SDM atau sumber daya manusia, yaitu mempunyai pelayanan yang baik serta penataan gerai yang bersih dan nyaman. Selanjutnya ada teknologi, memiliki teknologi yang terintegrasi dari gerai ke gudang dan kantor sehingga memudahkan untuk melakukan analisa data dan distribusi. Selanjutnya ada litbang, mempunyai jaringan yang terintegrasi dari gerai, gudang, dan kantor sehingga mempermudah dalam menentukan jumlah barang dagang yang akan dibeli, di stok, dan sebagai dasar pengambilan keputusan yang strategis. Selanjutnya ada produk, yaitu menyediakan kebutuhan masyarakat dengan produk yang berkualitas dengan harga yang pasti dan bersaing. Selanjutnya ada marketing, saluran distribusi yang luas yaitu mencapai 12.300 gerai yang tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Selanjutnya ada keuangan. Keuangan terdiri dari reliabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas yang sehat. Analisis internal yang berikutnya yaitu ada yang pertama, distribusi. Pengiriman barang dari gudang ke gerai seringkali mengalami keterlambatan, sehingga ada beberapa produk toko yang kosong. Yang kedua, pelatihan. Karyawan level SPV ke bawah jarang diikutkan dalam pelatihan sehingga skill karyawan tidak bertambah. Yang kedua, peraturan. Peraturan dan SOP yang telah dibuat oleh perusahaan tidak tersosialisasikan dengan baik, sehingga ada beberapa karyawan yang tidak mengetahui peraturan dan SOP perusahaan. Yang keempat, ada struktur organisasi. Struktur organisasi yang terlalu ribet sehingga hanya akan memperbesar pengeluaran perusahaan untuk menggaji manajer yang tidak dapat bekerja dengan baik dan maksimal. Yang terakhir yaitu ada human relation, yaitu terkadang ada rasa sungkan antar karyawan, terutama kepada karyawan yang lebih tua, sehingga kurang profesional ketika mengambil keputusan bersama. Yang berikutnya ada analisis BCG atau Boston Consulting Group. Merupakan metode yang digunakan dalam menyusun suatu perencanaan unit bisnis strategi dengan melakukan pengklasifikasian terhadap potensi keuntungan perusahaan. Seperti yang tertulis di bawah ini, yaitu ada merek dari Indomaret atau A, pendapatan per tahun yaitu 86,12 triliun. 57%, pangsa pasar pesaing terbesar ada 24%, pangsa pasar merek kita ada 20%, relatif market share ada 0,89, dan tingkat pertumbuhan pasar ada 8%. Dan yang kedua ada Carrefour atau B, pendapatan per tahunnya ada 80,73 triliun, 39%, pangsa pasar pesaing terbesar ada 22%, dan pangsa pasar merek kita ada 15%, relatif market share 0,72, dan tingkat pertumbuhan pasar ada 4%. Yang selanjutnya Alfamart atau C, pendapatan per tahunnya 56,1 triliun, 16%,
Pangsa pasar pesaing terbesar ada 25%, pangsa pasar merek kita ada 19%, relative market share ada 0,66, dan tingkat pertumbuhan pasar ada 6%. Dan yang terakhir ada hypermart atau D, pendapatan per tahunnya ada 2,37 triliun, 7%, pangsa pasar pesaing terbesarnya ada 20%, pangsa pasar merek kita ada 13%, relative market share ada 0,51, dan tingkat pertumbuhan pasar ada 5%. Dari hasil analisis BCG di slide sebelumnya itu, kemudian akan didapatkan bagian-bagian seperti berikut ini. Yang bagian pojok kanan atas itu dinamakan question mark. Di kuadran tersebut biasanya dialami oleh produk-produk yang baru launching atau produk baru, mempunyai peluang menuju kuadran star atau bintang atau kuadran cash cow atau sapi. Dan yang selanjutnya ada kuadran star, yaitu memiliki pangsa pasar yang dominan, di mana tumbuh dengan cepat dan menghasilkan uang atau pendapatan yang besar, yang berarti produk-produk yang dihasilkan merupakan produk terkemuka yang banyak diminati oleh pasar. Dan yang selanjutnya adalah kuadran cash cow, di mana kuadran tersebut dialami oleh produk lama yang pengembangannya sudah maksimal, hanya saja penjualannya yang besar sehingga menghasilkan banyak cash flow. Dan yang terakhir ada kuadran dogs atau anjing, di mana produk yang memiliki pangsa pasar rendah dan mengalami tingkat pertumbuhan rendah. Dari siklus hidup dengan apabila dilihat dari matrik BCG adalah dimulai dari tahap perkenalan, selanjutnya tahap perkembangan, tahap kedewasaan, dan yang terakhir penurunan. Dan dapat dilihat di situ bahwa Indomaret terletak di kuadran cash cow atau sapi. Hasil alternatif BCG PT Indomarko Prismatama. Dari analisis BCG yang telah dibuat, PT Indomarko Prismatama terletak pada kuadran cash cow, yang artinya perusahaan harus memperbaharui strategi agar tidak mudah mengalami penurunan. Selain itu, perusahaan harus meningkatkan kualitas produk dan pelayanan yang berbeda dari pesaing. Misalnya, pada saat ini, Indomaret mulai membuat produk private label yang sering dibutuhkan konsumen, yaitu seperti makanan, minyak, gula, telur, alat rumah tangga, dan lain sebagainya. Dengan cara menggandeng perusahaan dan UKM yang berada di masing-masing daerah seperti di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, dan Sulawesi. Perusahaan ini dibina untuk menjadi pemasok dan mitra dalam kerjasama dalam jangka panjang. Dengan demikian, diharapkan produk kebutuhan pokok akan tersedia sehingga tidak ada komplain yang bisa menurunkan kepercayaan dan brand image perusahaan. Baik, selanjutnya saya Zulfikar Raffi Rahman akan melanjutkan pembahasannya, yaitu selanjutnya analisis TOWS. Yaitu yang pertama dari opportunities, yaitu yang pertama pangsa pasar yang sangat luas, yang kedua minat konsumen yang tinggi, yang ketiga mempunyai harga yang terkenal murah, yang keempat pasar bebas sehingga franchise berkembang, yang kelima adanya peluang kerjasama dengan perusahaan lain. Lalu threats, yaitu yang pertama munculnya pesaing baru, yang kedua peraturan pemerintah, yang ketiga masyarakat yang kritis terhadap harga, yang keempat pertumbuhan ekonomi, yang kelima layanan belanja online di perusahaan pesaing, yang terakhir kondisi geografis yang beragam sehingga menyulitkan distribusi barang. Lalu strengths, yang pertama pertumbuhan gerai cukup tinggi, yang kedua penempatan lokasi distribusi yang strategis, yang ketiga harga kompetitif, yang keempat produk yang ditawarkan beragam, yang kelima tingkat upah yang rendah, 6 pelopor laba di Indonesia, yang terakhir investasi franchise yang kompetitif. Lalu weakness, yaitu yang pertama penampilan gerai yang tidak memiliki standar, yang kedua masih kurang dikenal di beberapa daerah, yang ketiga produk yang ditawarkan hanya sebatas kebutuhan pokok, yang keempat adanya kecurangan yang dilakukan karyawan. Lalu untuk strength dan opportunity, yang pertama melakukan kerjasama yang dengan perusahaan yang saat ini banyak diminati seperti Shopee,
Yang kedua, memberikan diskon atas pembelian produk tertentu. Lalu, strength trades atau ST. Yang pertama, menyediakan layanan pesan antar. Yang kedua, membangun pusat distribusi yang baru. Lalu, WO atau Weakness Opportunities. Yang pertama, melakukan penyebaran iklan secara merata di daerah-daerah yang belum terjangkau. Yang kedua, melakukan penambahan produk yang bukan kebutuhan pokok. Lalu, weakness dan traits atau WT. Yang pertama, mengadakan perubahan tampilan gerai agar lebih menarik. Yang kedua, meningkatkan kinerja, pengamanan, dan data produk dan pelayanan di online. Untuk yang selanjutnya, daya saing atau internal, terdiri dari strength. Yang pertama, pertumbuhan gerai yang cukup dengan bobot 0,17, nilai 4, total 0,68. Yang kedua, penempatan lokasi distribusi yang strategis untuk bobot 0,10, nilai 4, total 0,24. Yang selanjutnya, harga yang kompetitif untuk bobot 0,03, nilai 3, dan total 0,09. Dan produksi yang ditawarkan beragam untuk bobot 0,12, nilai 4, dan total 0,48. Selanjutnya ada tingkat upah karyawan yang cukup rendah untuk bobot 0,07, nilai 3, dan total 0,21. Yang selanjutnya ada sebagai pelopor waralaba di Indonesia untuk bobot 0,06, untuk nilai 3, dan total 0,18. Dan selanjutnya ada investasi franchise yang ditawarkan sangat kompetitif untuk bobot 0,12, nilai 4, dan total 0,48. Dan untuk weakness ada penampilan gerai yang tidak memiliki standar untuk bobot 0,08 dan nilai 2, total 0,16. Dan selanjutnya masih kurang dikenal di beberapa daerah untuk bobot 0,08, nilai 3, dan total 0,24. Selanjutnya ada produk yang ditawarkan hanya sebatas kebutuhan pokok untuk bobot 0,10, nilai 2, dan total 0,20. Dan yang terakhir ada adanya kecurangan yang dilakukan pegawai untuk bobot 0,07, nilai 2, dan total 0,14. Dan untuk total grand totalnya ada 3,10. Dan untuk bobot ini maksimal nilainya 1. Dan yang selanjutnya ada kondisi lingkungan eksternal, terdiri dari opportunities, yaitu pangsa pasar yang sangat luas untuk bobot 0,17, nilai 4, dan total 0,68. Selanjutnya ada minat konsumen yang tinggi untuk bobot 0,12, nilai 4, dan total 0,48. Terkenal dengan harga yang relatif lebih murah untuk bobot 0,08, nilai 3, dan untuk total 0,24. Selanjutnya ada pasar bebas sehingga franchise berkembang untuk bobot 0,09, untuk nilai 3, dan total 0,27. Selanjutnya adanya peluang untuk bekerja sama dengan perusahaan lain untuk bobot 0,16, nilai 4, dan total 0,64. Dan untuk trade diantaranya ada munculnya pesaing baru untuk bobot 0,13, nilai 4, dan total 0,52. Peraturan pemerintah ada 0,03 dan nilai 2, sedangkan totalnya ada 0,06. Selanjutnya ada masyarakat yang kritis terhadap harga untuk bobot 0,05 dan nilai 4, totalnya 0,20. Selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi untuk bobot 0,02, nilai 2, dan totalnya 0,04. Selanjutnya adanya layanan belanja online di perusahaan pesaing untuk bobot 0,05, nilai 3, dan total 0,15. Dan selanjutnya ada kondisi geografis yang beragam sehingga menyulitkan distribusi barang untuk bobot 10, nilai 4, dan total 0,40. Untuk total keseluruhan adalah 3,68. Alternatif strategi dalam hubungan daya saing dan kondisi lingkungan dapat dilihat dari tabel sebelumnya bahwa daya saing atau internal memiliki total keseluruhan yaitu 3,10.
yang artinya itu melebihi 3 dan berarti kuat. Sedangkan kondisi lingkungan eksternal total keseluruhannya yaitu 3,68 sehingga perspektif karena lebih dari 3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dia berada di kuadran 1, yaitu pertumbuhan intensif, integrasi vertikal, integrasi horizontal, dan merger. Selanjutnya adalah alternatif strategi Green Strategy Matrix. Seperti yang terlihat pada slide ini, posisi dari PT Indomarko Pristama sekarang berada di posisi kuadran 1. Selanjutnya ialah memilih strategi terbaik. Terdapat beberapa alternatif strategi yang terpilih, yaitu yang pertama, integrasi ke depan. Persyaratan kondisi efektifnya yaitu yang pertama, perusahaan telah menjadi besar dan memiliki modal yang besar sehingga dapat mendistribusikan produknya sendiri. Kondisi perusahaan saat ini yes atau mendukung. Yang kedua, produsen perusahaan dari berbagai negara yang memiliki margin laba yang tinggi. Kondisi perusahaan saat ini ialah yes atau mendukung. Yang ketiga, produsen saat ini menuntut harga tinggi kepada perusahaan yang membebankan. Kondisi perusahaan saat ini ialah no atau tidak mendukung. Terakhir, perusahaan mendapatkan kepercayaan dari produsen besar sehingga memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan yang berintegrasi ke depan. Kondisi perusahaan saat ini yes atau mendukung. Lalu alternatif strategi yang terpilih yang kedua ialah integrasi horizontal. Yang pertama, persyaratan kondisi efektif. Yang pertama ialah perusahaan bersaing dengan kompetitif yang sama besar. Kondisi perusahaan saat ini ialah yes atau mendukung. Lalu yang kedua, SDM pada perusahaan mempunyai skill yang mumpuni dalam pengelolaan perusahaan. Kondisi perusahaan saat ini adalah yes atau mendukung. Yang ketiga, kompetitor mempunyai keahlian yang tidak perlu dikhawatirkan oleh perusahaan. Kondisi perusahaan saat ini no atau tidak mendukung. Lalu yang terakhir, peningkatan harga barang menyebabkan perusahaan harus mendesain ulang harga merekan di pasaran. Kondisi perusahaan saat ini yes atau mendukung. Lalu alternatif strategi yang terpilih yang terakhir ialah integrasi ke belakang. Persyaratan kondisi efektif yang pertama ialah perusahaan telah memperbaiki citra masa lalu terkait penilaian yang buruk dari pemberitaan media. Kondisi perusahaan saat ini ialah yes atau mendukung. Lalu yang kedua, perusahaan dapat belajar bagaimana perusahaan dituntut untuk selalu inovatif serta melahirkan pelayanan yang baru serta mengikuti perkembangan zaman. Kondisi saat ini perusahaannya ialah yes atau mendukung. Lalu yang ketiga, meningkatkan brand recognition dengan membuat kesan profesional. Kondisi perusahaan saat ini yes atau mendukung. Dan yang terakhir adalah perusahaan mengevaluasi dan mengukur kinerja yang telah dilakukan dan pencapaian yang telah diraih. Kondisi perusahaan saat ini ialah yes atau mendukung. Kesimpulan dari alternatif strategi yang terpilih ialah strategi yang dipilih ialah strategi integrasi ke belakang karena strategi tersebut sesuai dengan kondisi perusahaan saat ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan penulisan atau pengucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.